Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rian Rahmadan dengan NPM 24782093. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum hands-on yaitu paket tracer 7.2.10. Oke, yang dimana di sini berjudul dengan configure DHCP v4. Oke, di sini juga ada addressing table, ada objektif. Yang pertama itu kita akan configure router as DHCP server, dan part 2 ada configure DHCP relay. Ke part 3 ada configure router as DHCP client dan verifikasi DHCP and connectivity. Oke, jadi di sini kita tujuannya dari konfigurasi ini adalah supaya perangkat di jaringan dapat memperoleh IP address secara otomatis dari router yang berfungsi sebagai DHCP server. Oke, jadi untuk topologi itu sendiri berdiri dari router 1, 2, dan router 3 serta beberapa PC client dan satu DNS server. Router 2 akan kita jadikan sebagai DHCP server, dan sedangkan router 1 dan router 3 akan berperan sebagai DHCP relay again. Oke, yang pertama saya di sini akan masuk ke router 1 terlebih dahulu ya. Oke, jadi untuk router 1 kita konfigurasi terlebih dahulu di sini. Oh, tidak lupa juga di sini ada completion-nya. Oke, langsung saja di sini kita masuk enable configure terminal. Oke, kita masuk dalam interface gigabit ethernet 0/0. Oke, sudah. Untuk IP helper di sini helper address 10. Kita lihat dulu di IP-nya. Helper address 10.1.1.2. Oke. Oke, kita end-kan di sini. Oke, jadi fungsi dari IP helper address 10.1.1.2 yaitu digunakan agar router 1 meneruskan permintaan DHCP ke router 2 melalui alamat 10.1.1.2. Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua, konfigurasi router 2 sebagai DHCP server. Oke, yang pertama kita akan mengecualikan beberapa alamat IP address agar tidak diberikan oleh DHCP. Alamat ini yang akan digunakan untuk perangkat statik seperti router dari server. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam router 2. Enable, kemudian di sini kita masuk dengan config terminal. Oke, IP DHCP di sini include address 192.168.10.168.10.10. Oke, sudah. Kemudian tambah lagi untuk IP DHCP address-nya di sini 192.168.30.1. Untuk sampai masnya di sini 192.168.30.10. Oke, sudah. Jadi perintah ini mengecualikan IP dari 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.30.1 untuk jaringan router 1, dan 192.168.30.1 sampai jaringan 192.168.30.1 itu untuk jaringan router 3. Oke, di sini sekarang kita akan buat pool DHCP dengan nama router 1. Lain pool ini akan digunakan untuk menggunakan IP otomatis ke perangkat jaringan router 1.
Oke, langsung saja di sini kita langsung buat ya. DHCP router 1 LAN. Oke, sudah. Kemudian di sini network 192.168.10.0 subnet mask 255.255.0. Oke, sudah. Untuk default gateway, default router maksudnya 192.168.10.1. Oke, sudah. Untuk DNS server di sini 192.168.20.254 DNS server 192.168. Oke, untuk DNS server 20. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita exit. Oke, jadi untuk network ini menentukan jaringan DHCP-nya, dan untuk default router itu menunjukkan gateway yaitu interface router 1, dan untuk DNS server diisi dengan alamat DNS server yang tersedia di jaringan. Oke, selanjutnya kita akan membuat DHCP pool untuk router LAN router 3, dan di sini saya akan buat kedua jaringan router 3 dengan nama R3 LAN. Oke, langsung saja di situ DHCP router 3. Oke, sudah. Selanjutnya untuk network di sini 192.168.30.0. Masnya di sini 255.255.0. Oke, untuk default router di sini kita masukkan 192.168.30.1. Oke, sudah. Untuk DNS server di sini 192.168.20.254. Oke, kita exit. Oke, jadi berdasarnya di sini sama seperti sebelumnya, hanya berbeda di alamat jaringan dan gateway-nya. Jadi dengan ini perangkat di jaringan router 3 nanti juga bisa mendapatkan IP-nya otomatis. Oke, selanjutnya kita sudah mengkonfigurasi interface router 2 sebagai DHCP client. Kemudian kita akan membuat router 2 agar menerima IP secara otomatis dari ISP melalui jaringan interface gigabit Ethernet 011, yang artinya router 2 akan berfungsi sebagai DHCP client di sisi ISP. Oke, langsung saja di sini kita masuk interface G0/1, dan untuk IP address DHCP kita hidupkan terlebih dahulu, no shutdown. Oke, kita enter. Oke, jadi biasanya untuk IP address DHCP untuk membuat interface gigabit Ethernet 0/1 meminta IP secara otomatis, dan untuk shutdown untuk mengaktifkan interface. Setelah ini kita bisa cek di show IP interface brief. Oke, di sini bisa kita lihat untuk statusnya jika berhasil di gigabit Ethernet 0/1 akan memiliki alamat IP. Oke, di sini sepertinya belum berhasil untuk di gigabit Ethernet 0/1. Gigabit Ethernet 0/1. Oke, kita belum tambahkan IP ya. Cek dulu sini. Oke, gigabit Ethernet 0. Oke, tapi sudah benar ya di sini.
Oke, nah kita lanjut ya. Tahap selanjutnya di sini kita masuk lagi ke router 3 ya. Oke, enable configure terminal. Configure terminal, kemudian kita masuk sekarang kita akan beralih ke router 3 ya. Kita menambah helper address yang menuju ke router 2. Oke, kita masuk ke interface gigabit internet 0/0. Oke, selanjutnya kita tambahkan untuk IP helper di sini helper address 10.10.2.2.2. Oke, kita masuk, kita enter di sini. Oke, jadi untuk IP helper address di sini 10.2.2.2 yang berarti semua permintaan DHCP dan jaringan di router 3 akan diarahkan ke router 2 melalui alamat serial ini. Oke, kita lanjut ke konfigurasi selanjutnya. Oke, berarti untuk di sini sudah, kita cek lagi. Kira kita apa yang belum? Oke, di sini untuk router 1, router 2, router 3 sudah saya isi jauh semua. Oke, sekarang kita perbaiki di PC ya. Di PC sepertinya belum ada IP-nya ya di sini ya. Oke, kita bisa lihat di PC di IP configuration. Oke, untuk IPv4-nya di sini kita gunakan 192.168.30.30.11. Oke, 192.168.30.11. Oke, sudah di sini kita sudah ubah ke DHCP ya. Oke, selanjutnya kita ubah lagi di PC2. Di PC2 IP configuration kita ubah di DHCP. Oke, sudah ya. Oke, jadi setelah semuanya dikonfigurasi, kita bisa memverifikasi dari router 2. Oke, di sini bisa kita cek dengan perintah show IP DHCP binding. Oke, di sini bisa kita lihat hasilnya. Terakhir kita lakukan untuk memastikan konektivitas jaringan sudah berjalan dengan baik. Oke. Oke, jadi dengan konfigurasi ini router 2 itu berfungsi sebagai DHCP server dan router 1 dan router 3 berfungsi sebagai DHCP relay agent, dan interface gigabit internet 0/1 di router 2 berfungsi sebagai DHCP client dari ISP. Jadi semua perangkat berhasil mendapatkan alamat IP secara otomatis dan mendapatkan saling berkomunikasi. Jadi konfigurasi DHCP v4 ada pada Cisco Packet Tracer ini. Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.